Oke, um, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Apriman Gulo. NIM saya B10 13 18 1006. Saya kuliah di Untan di studi ekonomi pembangunan. Berikut ini saya coba mempresentasikan bagaimana cara menginput data dan menganalisis data menggunakan aplikasi Stata. Nah, pada intinya yang saya sampaikan adalah bagaimana pengenalan daripada struktur data. Ada beberapa macam struktur data yang kita kenal dalam aplikasi Stata, yaitu ada nama, ada label, yang ketiga adalah tipe, kemudian format, dan terakhir adalah value label. Nah, kita langsung saja pada aplikasi Statanya. Kita tinggal buka. Nah, teman-teman, kita bisa melihat tampilan daripada aplikasi Stata di sini, di mana kita bisa ketahui di sini ada komen, di mana komen ini berfungsi sebagai melihat hasil apa yang kita akan maksud data daripada apa yang kita input. Nah, di sini kita bisa melihat di komennya, terus kemudian di sini kita bisa melihat data-data apa, terus namanya apa yang kita akan input. Nah, setelah kita melihat dan mengenal apa itu aplikasi data Stata, nah kemudian kita mencoba menginput datanya, yaitu dengan mengklik data, terus kemudian data editor. Nah, selanjutnya kita klik data editor edit. Nah, muncul tampilan yang seperti ini. Nah, kita tinggal menginput data apa yang mau kita analisis. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba menginput data 6 variabel. Kita mencoba input datanya, teman-teman, satu persatu. Bisa juga menggunakan langsung pada aplikasi Excel. Nah, kita karena di sini kita memulainya seperti ini, ya, kita input data secara manual aja. Tapi yang lebih gampangnya itu sebetulnya kita menggunakan Excel, karena kita tinggal menginput filenya saja. Nah, kita coba input datanya ya teman-teman, dengan cara kita klik, tinggal kita input datanya apa saja. Nah, sekarang kita input dulu variabel-variabel var satunya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba dulu dengan sembarangan data ya teman-teman. Kita di sini coba kasih 3, 4, dan di sini kita kasih 4 lagi, dan kemudian ini 3. Terus kemudian kita input lagi datanya. Sini kita kasih 3, 4 saja. 32 di sini, 20, 28 boleh, 25, dan 30. Nah, setelah itu kita input data ini lagi, 30. Kita input data di sini lagi, 22, 2, 1, 2. Nah, selanjutnya kita input datanya lagi, 65, 64 boleh, 70, 62, 66, dan 672 boleh.
Nah, kita input lagi 1 0 0 1 1. Nah, setelah kita menginput datanya, nah kita bisa melihat data-data ini di komennya sebenarnya. Nah, fungsi komen ini yaitu untuk melihat analisis apa sih data yang kita input itu. Nah, terus kemudian dalam mengubah semua tampilan ini, kita nama misalnya kita mengubah nama filenya, terus kemudian kita mau menginput labelnya apa. Nah, sebetulnya bisa menggunakan komen yang di bawah ini, misalnya ini. Nah, tapi yang lebih gampangnya kita harus menggunakan do file. Nah, caranya seperti ini. Kita klik Windows, terus kemudian kita klik file editor, kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal mengcopy saja datanya, lalu kita masukkan ke data do file-nya. Nah, setelah itu, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan menyimpannya. Selanjutnya kita akan menyimpan data do file-nya dengan cara tinggal klik ini. Habis kita pilih kita harus mau simpan di mana, kita coba simpan di desktop. Do file, kita terus di sini kita kasih nama do files file. Oke. Setelah itu juga kita coba simpan ini juga komennya. Nah, kita juga simpan di desktop juga komen. Oke. Nah, setelah itu kita coba exit atau kita keluarin ini. Sekarang kita coba buka lagi kembali aplikasi Tatanya. Oke. Nah, di sini tampilan tadi kan tidak ada yang kita input data tadi. Nah, selanjutnya kita menginput data do file-nya dengan cara klik window, baru do file editor. Nah, kita input dari sini. Nah, ini ada do file-nya, kita tinggal klik. Nah, selanjutnya kita mengeksekusi data do file ini ke ini ya, ke aplikasi Tatanya, yaitu dengan cara di blok, baru kita mengklik dengan ini. Nah, langsung muncul. Nah, setelah kita muncul, kita tinggal mengeksekusi apa saja yang mau kita ubah. Misalnya kita mengubah nama variabelnya. Nah, cara mengubah nama variabelnya yaitu, nah selanjutnya untuk mengubah nama
file ini, variabel ini, kita sebetulnya bisa menggunakan comment dan kita juga bisa menggunakan aplikasi data, atau juga bisa menggunakan do file. Nah, caranya seperti ini. Misalnya kita menggunakan comment. Nah, caranya kita tinggal klik di sini. Kita klik di sini. Misalnya kita mengubah klik variabel 1. Nah, dengan cara kita tulis rename var 1. Nah, selanjutnya untuk mengganti nama variabelnya menggunakan comment, yaitu dengan cara kita, misalnya kita mengubah nama variabel satunya itu dengan nama Nores, ya, misalnya rename, kita tulis rename baru var 1 Nores, kita enter. Nah, setelah kita enter, nah ini nama variabelnya itu langsung mengalami perubahan. Nah, selain ini juga sebetulnya lebih bagusnya itu menggunakan langsung menggunakan do file-nya. Yaitu tapi sudah namanya Nores. Bisa juga saya pakai do file, saya kopikan dulu sebenarnya biar tidak sampai mengetik saya copy, kemudian saya masuk ke do file, saya ketik di bawahnya ya, saya kasih jarak, oke ya. Oh, ini kan sudah tadi, oke. Sekarang saya ganti yang var 2, namanya apa ya? Cek di PowerPoint. Fakultas Fax ya. Nah, sebetulnya juga kita bisa menggunakan bisa mengubah namanya di do file. Ya, kita tinggal klik di sini. Misalnya kita tinggal kita ini, atau kita klik aja ya, ketik langsung. Misalnya rename var 2 menjadi va. Terus kita ngubah semua namanya ya, rename var 3 menjadi usia. Kita rename var 4 menjadi sex. Terus kemudian kita rename var 5 menjadi BB, berat badan, dan kemudian kita mengubah var 6 menjadi NKTT atau riwayat nyeri kepala. NKTT. Nah,
setelah itu kita eksekusi. Untuk mengeksekusinya kita tinggal blok dan kemudian kita ke ini. Nah, kita lihat di sebelah kanan memang kita itu namanya sesuai dengan yang kita input di file tadi. Oke. Namanya apa? Oke. Tapi belum saya eksekusi ya. Kemudian nah begitulah cara mengganti nama variabel. Nah, selanjutnya kita menginput nama label. Nah, nama label ini kita melihat label apa sih yang maksud daripada var setiap nama variabel tadi. Nah, untuk menginput nama label yaitu dengan cara kita tinggal klik label var nores tanda kutip nomor responden, nomor responden, tutup kutip. Nah, selanjutnya kita mengganti nama label var menjadi fakultas. Terus kemudian kita menginput label usia, label var usia menjadi jenis kelamin, selanjutnya kita maksudnya bukan ini, kita usia juga, selanjutnya label var sex menjadi jenis kelamin, terus kemudian label var bb menjadi berat badan, dan kemudian label var nktt menjadi riwayat nyeri kepala, Nah, kita tinggal mengeksekusinya seperti kita tadi, yaitu dengan cara kita blok terlebih dahulu, baru kita kayak ini. Nah, sudah muncul seperti ini variabelnya, ini labelnya. Jadi begitulah cara menginput labelnya.
Lama juga ya, Jok. Nah, selanjutnya kita akan kita mencoba memberikan nilai maupun dari nama dari variabel, misalnya kan fakultas. Nah, di data itu kan kita bisa melihat bahwa datanya kan di fakultas ini kan ada 3, 4 ini kan kita nggak tahu apa maksudnya. Nah, dengan kita mendefinisikannya atau memberikan maksudnya apa, yaitu kita harus menggunakan data do filenya tadi, yaitu dengan cara label file lab, kita klik label baru values kode baru garis datar baru fact. Nah, selanjutnya kita define fact, kode fact, kita kasih hukum baru satu ya, itu 2 ekonomi sosial baru yang ketiga sosial baru ekonomi. Nah, setelah itu kita mengisinya. Kita tinggal ini baru sih. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil atau enggak, kita tinggal cari melalui lagi define ini dia. Saya mentabulasi variabel. Nah, untuk melihat apakah sudah tereksekusi, kita coba klik di komen, hanya kita klik tab baru fact, lalu kita enter. Nah, kita bisa melihat di sini fakultasnya ada fakultas ekonomi, ada yang 3, frekuensinya 3, terus ada persennya
ada yang 60 dan ada yang 40. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan maksud daripada seksnya, yaitu kita tinggal klik label values sex kode seks, baru kita klik label values, maksudnya define kode seks 1 pria, 2 wanita. Nah, selanjutnya kita ngubah nama NKTT-nya, label values NKTT yes no, NKTT yes no, baru label define yes no 1, yes no 1, iya 0 tidak. Nah, setelah itu kita eksekusi, tinggal blok. Selanjutnya kita cari label sex, lab. Nah, setelah kita eksekusi ini, tadi yang kita tulis ini, nah kita tinggal mencari apakah sudah berubah atau tidak. Misalnya kita mencari tablet sex, kita cari tablet sex. Nah, kita tinggal klik. Nah, di sini sudah ada tampilannya sudah berubah, di mana jenis kelamin pria dan wanita. Dimana sebelumnya ini adalah 1 dan 0. Nah, sekarang sudah menjadi pria dan wanita. Nah, kita bisa melihat frekuensinya berapa. Frekuensi pria ada 2 dan kemudian frekuensi wanita ada 3 dengan total jumlahnya ada 5. Terus kemudian persennya di mana pria mencapai 50% dan kemudian wanita mencapai 60%. Sehingga ketika di totalin kaumnya ada yang 40 dan ada yang 100. Nah, sampai di sini aja pengenalan akan struktur data stata. Kita sudah mengetahuinya tadi, mulai dari
mengganti nama variabel, terus kemudian mengganti nama label atau menginput label, terus kemudian mendefinisikan atau memberi nilai, dan kita sudah ketahui semuanya. Semoga video ini teman-teman bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.